Oke, assalamualaikum Sobat Football United ya. Nama-nama calon ini sudah mulai dibicarakan di media paling tidak ya. Dari MUFC MPB, sumbernya adalah akun Mappeteers. Ini ada tiga calon potensi untuk jangka panjang kandidat ya untuk posisi manajerial Manchester United. Ada Kieran McKenna, ada Xabi Alonso, ada Ruben Amorim. Pelatih dari ataupun manajer dari Sporting Lisbon ya, Ineos akan mengakses juga ya, menilai juga, melihat juga manajer-manajer seperti Simone Inzaghi, Sebastian Hunes dan Andoni Iraola. Ya, jadi Andoni Iraola. Jadi ada yang saat ini Sebastian Hunes ini sedang bersama dengan VfB Stuttgart. Sementara Simone Inzaghi ya kita sudah tahu ya. Dan Andoni Iraola ini saat ini bersama dengan AFC Bournemouth. Wow, jadi manajer dari ataupun pelatih dari Bournemouth ini dipertimbangkan untuk menjadi pelatih atau manajer dari Manchester United. Ini merupakan hal yang menurut gua ya menarik tentu saja, di mana nama-nama calon ini sudah mulai beredar ya. Dan menurut gua kalau melihat misalnya Simone Inzaghi saat ini dia bersama dengan Inter Milan, gua pikir berarti ya harus ada berarti kompensasi yang dibayarkan di sana, karena Simone Inzaghi ini kontraknya baru selesai dengan Inter Milan. Ini kalau gue lihat secara secara informasi ya dari Transfermarkt, ini baru 2027. Jadi ya Manchester United ataupun Ineos harus membayar kompensasi di sana, dan mungkin kompensasinya besar tuh bisa jadi ya itu. Dan kalau gue melihat juga nama-nama lain ya, Kieran McKenna, Xabi Alonso, Ruben Amorim. Ini kalau gue lihat misalnya Ruben Amorim bersama dengan Sporting Lisbon, dia kontraknya itu sampai 2026. Jadi tetap harus membayar kompensasi di sana. Dan salah satu favorit misalnya Xabi Alonso dengan Bayer Leverkusen, di mana Xabi Alonso ya, ini disebutkan juga sempat diincar oleh Liverpool ya kan di musim panas kali ini. Xabi Alonso bersama dengan Bayer Leverkusen ini kontraknya baru akan berakhir di bulan Juni 2026. Jadi kalau tahun depan ya masih ada 1 tahun lagi, ini juga harus ada kompensasi di sana. Artinya hampir semua nama ini harus ada kompensasi yang dibayarkan oleh Ineos ketika ingin merekrutnya. Dikabarkan juga Ineos saat ini tidak melihat Thomas Frank sebagai opsi, tidak melihat juga Gareth Southgate ya, dan juga Thomas Tuchel. Di sisi lain dari Daily Star melihat bahwa pemain Manchester United ini akan menyambut Ruud van Nistelrooy menjadi manajer selanjutnya kalau Erik ten Hag ini dipecat. Ruud van Nistelrooy ini terbuka untuk menggantikan Erik ten Hag. Ya ini tapi masih seputar rumor menurut gua. Nama-nama tadi yang disebutkan belum ada konfirmasi yang lebih akurat lagi. Namun ini menarik ya, bagaimana ya situasi di Manchester United ketika ada posisi sulit, lalu nama-nama mulai disebutkan. Nama-nama semua tadi itu Inzaghi ya kan, Xabi Alonso, Ruben Amorim tidak mungkin datang menurut gua ketika pergantian itu tuh dilakukan di tengah musim. Karena mereka sedang terikat dengan klubnya masing-masing. Sudah ada ya, mereka sedang on the way ya, sedang dalam perjalanan dengan klubnya masing-masing, sehingga nggak mungkin sih menurut gua akan terjadi ketika musim itu sedang berlangsung. Misalnya di tengah musim ini ya kan ataupun bahkan ya sekitar sebelum musim ini berakhir lah, katakanlah seperti itu.
Jadi memungkinkan ya akan ada calon interim, dan salah satu calon yang interim yang memungkinkan ya asisten manajer yang dipromosikan ya kan sebagai sementara nih. Skenario gue pernah bahas, memang Ruud van Nistelrooy ya terbuka untuk hal tersebut, tapi gue tidak melihat dia ini memiliki kompetensi untuk jangka panjang. Melihat pengalamannya masih sangat minim sekali. Manchester United ini klub yang menurut gue berbeda, klub besar dengan tantangan yang sangat-sangat besar. Lihat saja 11-10 tahun belakangan terakhir, nama-nama seperti yang berpengalaman seperti David Moyes misalnya, Jose Mourinho, Louis van Gaal, legenda Ole Gunnar Solskjaer, bapak gegenpressing Ralf Rangnick pun juga mengalami masalah semua. Sehingga memang dibutuhkan pelatih dengan kompetensi. Dan kalau melihat pelatih-pelatih yang ada, termasuk juga Erik ten Hag, mereka selalu mengalami dinamika yang hampir mirip, hampir sama. Jadi naik dulu, tampil bagus, memukau luar biasa musimnya ya. Lalu memberikan harapan, ini bisa kita menantang gelar juara, dan lalu ada dinamika menurun. Dan ketika menurun, diputus, ganti yang baru. Nampaknya kesabaran itu tidak ada. Bukan tidak mungkin misalnya dengan Xabi Alonso, Ruben Amorim, ataupun Simone Inzaghi, hal tersebut juga akan terulang. Kenapa? Ya, patternnya ataupun polanya sudah pernah terjadi juga sebelumnya, sehingga kemungkinan tersebut menurut gue sangat besar sekali. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi setelahnya? Artinya ketika ada grafik yang turun tersebut, apa yang akan dilakukan oleh manajemen? Apa juga yang akan dilihat oleh fans? Apakah ya balik lagi akan berharap pergantian lagi setiap 2 atau maksimal 3 tahun, 3 musim? Ini menurut gue ya akan menjadi seperti kayak lingkaran saja, dan Manchester United kalau dalam tanda kutip masuk lagi ke lingkaran tersebut ya tidak akan kemana-mana. Nama-nama tadi yang disebutkan ya, Kieran McKenna fantastis bersama dengan Ipswich Town, Xabi Alonso juga luar biasa dengan Bayer Leverkusen, Ruben Amorim juga fantastis bersama dengan Sporting Lisbon. Apakah ini akan menjamin ketika mereka datang ke Manchester United ini juga bisa terjadi? Dimana ya dari yang sudah membuktikan betul bahwa Manchester United memang sangat berbeda dengan klub-klub sebelumnya. Jose Mourinho kurang sukses apa dia dengan klub-klub sebelumnya? Dia sudah artinya memiliki tahapan yang salah satu pelatih world class excellent menurut gue di Eropa, kalau tidak bahkan di dunia ya, dengan apa yang dilalui sebelum dia datang ke Manchester United. Gelar Liga Inggris sudah pernah diraih. Dia sudah memiliki pengalaman juga dengan Inggris, baik itu secara sepak bola maupun non sepak bola. Seperti dalam tanda kutip seperti paket komplit. Tapi apa yang terjadi? Tidak berhasil di Manchester United, tidak sampai 3 tahun, tidak sampai 3 musim dia selesai. Louis van Gaal pun juga demikian. Pelatih yang memiliki respek sangat tinggi ya di dunia sepak bola, khususnya di Eropa, itu pun juga tidak berhasil di Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah, gue secara ringan amatiran, gue tidak bisa hanya melihat nama-nama calon-calon tersebut bagus nih dengan timnya masing-masing. Bagus dalam arti, permainannya keren ya kan, mungkin dapat trofi. Gue dalam melihat sudah nggak di tahap seperti itu gitu loh. Karena ya Manchester United faktanya berbeda. Gue juga melihat ya background mereka seperti apa nih. Mereka bisa bahasa Inggris yang bagus atau tidak. Mereka pernah punya pengalaman melatih di negara lain atau tidak. Mereka ketika mengalami kesulitan ya, periode turun, seperti apa yang mereka lakukan untuk mengatasi. Misalnya Xabi Alonso fantastis bersama dengan Leverkusen, tapi gue belum pernah melihat dia berada pada tekanan. Artinya Leverkusen misalnya ada serangkaian hasil buruk, gue juga butuh melihat dia seperti itu gitu loh. Karena apa jaminan di Manchester United pasti akan seperti Bayer Leverkusen, di mana dua klubnya berbeda, environmentnya, lingkungannya, banyak hal yang berbeda begitu ya. Kieran McKenna pun juga seperti itu. Dia fantastis bersama dengan Ipswich, dia pernah di Manchester United, tapi bagaimana dia ketika misalnya menangani bintang-bintang besar, pemain-pemain dengan gaji yang tinggi juga, dengan ego yang besar juga, dengan agen yang dalam tanda kutip bandel-bandel, nakal-nakal nih, gimana? Hal tersebut menurut gue juga sangat berpengaruh sih di performa misalnya ketika mereka datang ke Manchester United, karena itulah yang akan dihadapi begitu ya. Tidak hanya soal masalah taktik permainan saja di atas lapangan.
Dari situ sih gue berpikir ya Ineos pastinya akan butuh waktu yang mungkin sama atau bahkan mungkin lebih panjang daripada yang mereka ambil ketika melakukan final review terkait dengan Erik ten Hag, dan juga mencari ataupun juga bukan mencari ya mungkin juga mencari, katakan seperti itu ya, calon pengganti dari Erik ten Hag musim panas kemarin. Ya karena ada banyak komponen, ada banyak hal yang mereka harus lihat sih menurut gue. Sekali lagi tidak bisa hanya apa yang pelatih-pelatih tersebut sukses lakukan atau dengan bagus ya mereka berikan di klubnya masing-masing, karena Manchester United ini sangat-sangat berbeda. Dan oleh karena itulah gue secara ringan amatiran ya, oke mereka pelatih luar biasa bersama dengan timnya masing-masing, tapi itu tidak sama sekali sih menurut gue, ataupun mungkin sebagian kecil saja yang bisa dijadikan patokan untuk ke Manchester United kalau seandainya Manchester United ini memutuskan untuk melakukan pergantian manajer. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.